yang nanti akan kita masuk materi ya, ada dua cara untuk menarik kesimpulan dari sebuah populasi yang didekati dengan sampel, gitu ya. Kita review lagi. Sampel dari sebuah populasi. Nah, ada dua cara kita dekati dengan penaksiran. Penaksiran itu yang kemarin, penaksiran titik dan selang. Kalau titik berarti rata-ratanya misalkan 70. Oh enggak, kalau berdasarkan selang 69 sampai 72 misalkan gitu ya. Nah, yang kedua adalah dengan pendekatan hipotesis. Oke. Uji hipotesis yang akan kita pelajari hari ini pertama adalah berkaitan dengan satu variabel dan yang kedua nanti adalah dua variabel. Oke. Pertama, kita perlu memahami hipotesis itu sebagai bagian dari bagaimana menerjemahkan sampel itu menjadi sebuah kesimpulan umum, gitu ya. Apakah dari sebuah kumpulan sampel yang kita uji itu menghasilkan kesimpulan yang sama dengan yang ada di populasi atau jangan-jangan berbeda? Misal, kalau di kelas ini misalkan rata-rata tingginya 160, apakah bisa disimpulkan bahwa seluruh mahasiswa TENIU tingginya 160? Nah, itu tidak tahu, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena kita harus menguji dengan cara yang kedua yaitu hipotesis. Ya. Oke. Untuk bisa menguji hipotesis ini ada yang menggunakan satu variabel, ada yang menggunakan dua variabel, ada juga pakai ANOVA, dan seterusnya. Oke, di sini kita uji dengan satu variabel. Saya ulangi, dengan satu variabel kita akan menguji hipotesis yang pertama. Hipotesis satu variabel. Nah, hipotesis satu variabel melihat dari satu jenis objek yang akan kita teliti. Misal tadi, saya mau menguji apakah sampel yang saya ambil ini benar-benar membuktikan bahwa di populasi mahasiswa TENIU itu tingginya rata-rata 160. Oke, kita tarik 50 sampel anak, maka kita hitung apakah benar di 160 atau berbeda dari 160. Nah, dari sampel tersebut kita ambil acak misalkan satu orang, dia tingginya 162 misalnya. Dari 162 ini bisa disimpulkan nggak ya kalau dia itu secara populasi beneran 160, gitu ya? Oke, kita langsung aja. Cara untuk merumuskan hipotesis ada 5 langkah kalau di slide ini ya. Yang pertama, teman-teman harus di sini aja ya. Yang pertama, kita menentukan hipotesis awal atau hipotesis 0. Hipotesis 0 atau hipotesis awal. Yang kedua, kita harus melakukan hipotesis alternatif atau H1. Oke. Nanti ini kepake di mana? Kalau kalian di D3 udah belajar ini, nanti S1 lebih mudah, S2 lebih mudah lagi. Oke. Hipotesis awal atau hipotesis 0 itu menyatakan bahwa dari sebuah populasi, rata-rata dari populasi itu nilainya itu sama dengan nilai yang akan kita hitung. Oke. Tapi sebelum ke sini diingat-ingat lagi simbol, ya, simbol populasi dan sampel. Masih ingat? Kalau rata-rata, coba dibuka catatannya. Rata-rata di populasi simbolnya apa? Mu. Oke. Kalau di sampel? X bar. Oke. Simpanan baku atau variansi atau standar deviasi atau simpanan baku. Ini standar deviasi. Populasi simbolnya sigma. Kalau ini S. Ini nanti yang akan dijadikan patokan teman-teman. Apakah nanti ketika menguji hipotesis menggunakan tabelnya pakai tabel Z atau T? Tapi itu nanti. Oke.
Kita pertama ke sini dulu. Hipotesis itu ada dua. Hipotesis awal atau H0. Yang kedua adalah hipotesis alternatif yang menyatakan sesuatu yang berbeda dengan ini. Gitu ya. Kita mau menyimpulkan yang mana? Harga tingginya 160 seperti dugaan awal di populasi. Oh tidak, ternyata bukan 160. Rata-rata tidak sama dengan nilai yang mau kita ambil. Ya, rata-rata di populasi, oke, tidak sama dengan nilai yang kita maksudkan di sampel. Gitu ya. Oke, kita ulang. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Mungkin ini terdengar asing ya buat yang kita baru mengambil statistika ya. Hipotesis itu suatu pernyataan bahwa kita ingin menduga sesuatu. Dugaannya apa? Saya ulangi. Dugaan pertama adalah nilai rata-rata atau nilai populasi itu akan sama dengan nilai tertentu yang kita hitung. Gitu ya. Dari dari angka rata-rata yang kita hitung. Dan hipotesis alternatif menyatakan nilainya, ini kalau kita tuliskan, ini nilainya sama dan ini nilainya berbeda. Oke, itu ya. Apa arti berbeda? Bisa jadi tidak sama dengan itu, bisa jadi lebih besar nilainya atau bisa jadi lebih kecil. Masih ingat tanda-tanda ini? Lebih besar, lebih kecil. Gitu ya. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Oke. Nanti apa sih pengaruhnya? Apakah nilai rata-rata yang di populasi itu lebih besar dari yang kita hitung atau yang justru lebih kecil dari yang kita hitung? Nah, ya. Yang kedua, step yang kedua. Oke, setelah kita membuat hipotesis awal dan hipotesis alternatif, kita menentukan tingkat signifikansi atau derajat signifikansi. Bahasa mudahnya kalau kita menyebut alfa. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya kita latihan 1 min alfa adalah derajat keyakinan kita. Masih ingat derajat keyakinan kita waktu itu 95%, masih ingat? Ada yang pakai 90%, satu lagi 99%. Ini kalau kita meneliti tingkat keyakinan kita segini. Kebanyakan pakainya segini. Kan udah diteliti, berarti kita yakinnya segini. Jangan sampai kita bikin penelitian kita sendiri nggak yakin 70%. Boleh, tapi buat apa kita neliti kalau keyakinannya cuma 70%? Gitu ya. Nah, adapun alfa adalah tingkat kalau bahasa kita apa ya? Kalau alfa tuh mudahnya apa? Tingkat kesalahan atau kekeliruan gitu ya, atau tingkat yang kita tidak yakini. Nah, gitu ya. Tingkat signifikansi atau alfa itu kadang-kadang memakai 0,05, kadang-kadang memakai 0,01. Ya, boleh. Kalau ini 1 min alfa adalah 95%, berapa alfanya? 1 min alfa 95%. Alfanya berapa? 100 dikurangi 95. Maka alfanya 5%. Ini yang dimaksud 0,5 kan 5% ya. Kalau semester 4 belajar desimal sama persen, berarti masih ingat ya? 5% kalau didesimalin kan 0,05 ya. Oke. Kalau 1 min alfa sama dengan 90%, berapa alfanya? 10%. Good. Atau 0,1. Kalau 1 min alfa sama dengan 99%, maka alfanya berapa? 1% atau 0,01%. Didesimalin jadi segini. Nah, signifikansi itu bisa berubah tergantung soal. Ya. Kalau pakainya 0,05, maka ambillah nanti di tabel yang 0,05. Kalau yang 0,01 ambillah tabel yang 0,01. Tapi nanti ya kita praktek menghitung. Kemudian
Ini nomor 2. Ingat, urutan pertama tentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Yang kedua, kita harus menentukan tingkat alfanya atau tingkat signifikansinya. Gitu ya. Kalau kita yakin 95%, maka alfanya 0,05. Ya, kalau tidak diketahui alfanya, silakan bikin asumsi sendiri. Nah, langkah ketiga. Oke, langkah ketiga dari hipotesis ini adalah kita menghitung statistik uji. Oke, hitung statistik uji. Apa itu statistik uji? Kita menguji nilai tertentu, ya. Apakah benar hasilnya nanti akan dibandingkan dengan yang keempat? Bandingkan dengan tabel. Nah, ini nanti saya ajari. Oke. Kalau di statistik uji kita mengenal ada yang pakainya Z-stat statistik, atau kadang-kadang saya nyebutnya Z-hitung, atau pakainya T-stat, atau bisa jadi T-hitung. Boleh salah satu yang dipakai ya, boleh T-stat atau T-hitung, atau Z-stat atau Z-hitung. Ya, gimana cara ngitungnya? Pertama, jika sigma tadi apa? Simpangan baku populasi diketahui, maka rumusnya Z stat atau Z hitung sama dengan X bar min mu per to dibagi akar N. Bisa ngitung akar? Aman ya, ada kalkulator. Karena sudah belajar di Mankeu, kata saya, menurut saya kalian nggak terlalu shock ya. Kemarin Mankeu agak shock ya, tiba-tiba ketemu matematika, ketemu angka, harus bagi, kali, dan seterusnya. Oke, harapannya ini udah nggak shock lagi ya. Mana dulu yang dikerjain? Ini dibagi akar N. Akar N jangan lupa diakarin dulu. Ini begini, dan yang atas juga sama dikerjakan duluan. Nah, next. Kalau simpangan baku populasi di soal itu tidak diketahui, simpangan baku populasi tidak diketahui, maka pakai rumusnya hati-hati, bukan Z stat tapi T stat atau T hitung. X min mu per ganti, bukan pakai simpangan baku tapi pakai X. Sama aja, cuma ganti S sama sigma. Problemnya adalah nanti di sini di nomor 4. Oke. Di nomor 4 kita nanti pakai tabel Z atau pakai tabel T. Gitu. Kalau di soal, sekali lagi, kalau di soal simpangan bakunya diketahui, maka kita pakainya Z. Ya. Kemudian pembanding tabelnya adalah tabel Z. Masih ingat tabel Z yang 2 minggu lalu? Ada Z yang alfanya 0,01, nilainya berapa tuh? Ada yang alfanya 0,05 sama 0,1, ada yang 1,96 gitu ya. Ada yang 2,575 gitu ya. Nanti kita cari lagi. Gitu ya. Ini ilmunya berbeda dengan yang kemarin, jadi kita refresh lagi dengan yang baru ya. Oke, sekali lagi, untuk menghitung uji statistik kita hitung dulu pakai Z statistik atau Z hitung, atau kalau tidak diketahui pakainya T statistik atau T hitung. Ya, simpan dulu. Nah, kalau udah ketemu angkanya ini berapa atau pakai yang ini berapa, maka kita harus membandingkan nilai Z tabel dengan Z
Z hitung, oke, atau Z start, kita bandingkan dengan Z yang ada di tabel, atau T-nya kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Aduh, gimana ini? Apakah lebih iya masuk, so. Depan. Oke. Nanti ini nomor 4 ya. Ini nomor 3, nomor 4. Oke. Nomor 4 bandingkan Z tabel dengan Z hitung. Nilai ini apakah lebih besar atau lebih kecil dengan Z tabel? Di sini kita titik-titik dulu ya. Oke, ada kriterianya. Kalau Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka kita menolak H0. Kalau Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka kita menerima. Nih, saya butuh kayu putih tadi ya, buat hapus ini. Kalau ada yang bawa, atau bawa cairan apa gitu ya, yang ada alkoholnya, biar hapus. Ini ya, Z hitung yang belum ada di catatan ini kali ya, kayaknya ya. Bentuknya tulisan kayaknya. Kalau ada yang punya kayu putih, boleh minta. Atau hand sanitizer. Minta ya. Maaf ya, agak banyak. Makasih ya, Nat. Oke, tutupnya lupa. Oke, di tulisan yang ada di tadi nomor 3 udah. Kemudian yang nomor 4-nya bandingkan. Nah, T kritis. Apa itu T kritis? Bingung ya di tulisan. Kenapa ada yang kritis? Emang gawat darurat. Oke. T kritis ini sama dengan ini. Nilai tabel sama dengan nilai kritis. Z tabel itu sama dengan Z kritis. Bahasanya gitu ya. Oke. Menentukan nilai kritis atau nilai P, bandingkan antara uji statistik. Ini statistik ya. Masih ingat ya? Uji Z hitung sama dengan Z statistik ya. Kita bandingkan dengan Z tabel. Jadi istilahnya ada 4 nih. Z hitung sama dengan apa? Statistik. Kalau tabel sama dengan kritis. Itu bahasa statistikanya begitu. Kita bandingkan. Nomor 5, jika statistik uji atau Z hitung ya, atau T hitung atau T hitung itu lebih besar dari T tabel. T-nya gede apa kecil enaknya ya? T-nya kecil aja ya, biar sama.
hitung lebih besar dari T tabel, ya, maka tolak H0. Tolak H0. Kalau Z hitung lebih kecil dari Z tabel atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0. Apa maksudnya? Nah, ini kesimpulan ya, nomor 5. Kesimpulan. Oke, apa maksudnya? Kita harus membandingkan hasil hitungan kita dengan tabel yang disediakan. Tabel